Zoom ini kita bisa berinteraksi walaupun secara daring. Jadi ada hikmah besar setelah era pandemi kita menemukan satu cara untuk bisa berinteraksi secara lebih global dibanding lokal yang sudah selama ini kita lakukan. Terima kasih. Kemudian untuk materi kita pada siang hari ini, saya berpikir bahwa teman-teman yang hadir pada hari ini sudah mengikuti seri kita terus-menerus. Pada siang hari ini kita sampai pada materi tentang termokimia. Termokimia kaitannya dengan energi. Kita sudah terlanjur terjun sebagai guru kimia, dan ini adalah lapangan kita untuk memperluas manfaat kita sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa kita sampai hari ini masih sehat. Banyak teman kita yang sudah mendahului kita. Semoga mereka tercatat sebagai syuhada. Dan kita yang masih diberi kesempatan, terus bersyukur. Salah satu bentuk syukur kita adalah terus belajar, agar kita bisa terus memperluas manfaat kita. Karena menurut agama kita, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat. Begitu, sebagai pengantar dari saya, untuk kegiatan kita pada siang hari ini akan dimulai dari sekarang sampai dengan jam 15. Saya sebagai host, nama saya Udin Wardoyo, kemudian sebagai moderator nanti ada Bu Efni Novita dari Kota Pekanbaru. Sudah banyak makan asam garam. Kemudian nanti yang mengatur segala jalannya kegiatan kita hari ini adalah beliau. Harapan saya teman-teman enjoy menikmati kegiatan pada siang hari ini, memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk terus mengasah dan memperluas kemampuan kita. Terima kasih. Saya akan langsung mengoper waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Silakan Bu Efni Novita dari Mandua Pekanbaru. Masih di mute. Efni masih di mute. Pak. Kelupaan Pak. Terima kasih Pak Udin. Mungkin saya handle dari garis ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Tentunya sangat bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali bisa konsisten istiqomah pada kegiatan ini yang sudah memasuki episode yang ke-7 dengan berbagai materi yang sudah kita dapatkan pada episode-episode sebelumnya. Nah, perkenalkan saya Efni Novita dari Mandua Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia, kepada Direktorat GTK memberikan kepercayaan kepada kita ya Pak Udin ya, yang mungkin sedikit jauh dari masih bermanfaat bagi teman-teman. Kita pada kesempatan ini akan menerima dan tentunya nanti akan ada sesi-sesi diskusi, sesi-sesi untuk bertanya
mengenai materi termokimia. Nah, pada kesempatan hari ini telah kami hadirkan ahlinya untuk dapat berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan apa yang yang diberikan pada hari ini benar-benar bisa kita manfaatkan, kita terapkan tentunya untuk kemajuan pendidikan, terutama kita yang di madrasah ya. Oke. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Lela Mukmilah, atau sebelumnya saya bacakan biodata dulu ya. Nah, jadi ini ada biodata dari instruktur kita pada hari ini. Instruktur kita adalah Ibu Lela Mukmilah Yuningsih, STMSI, seorang lektor yang lahir di Sukabumi pada tanggal 11 Juni 1978. Ya, di sini ada alamat email, alamat rumah, nomor telepon yang Bapak Ibu bisa, jika diizinkan untuk disimpan, mungkin bisa untuk berdiskusi, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ibu Lela ini adalah dosen di Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang mengampu mata kuliah kimia fisik, kimia industri, teknik pemisahan, termodinamika, dan biofuel. Ya, semuanya berhubungan dengan kimia fisik ya. Jadi memang tepat sekali Ibu dihadirkan untuk berbagi dengan guru-guru kimia yang ada di Indonesia. Riwayat pendidikan S1 berasal dari lulus dari Universitas Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2001, kemudian jenjang pendidikan S2 lulus dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Ya. Nah, untuk itu dengan sangat berbangga kami menjemput Ibu Lela Mukmilah Yuningsih untuk dapat membagikan ilmu-ilmu dan segala hal yang bisa bermanfaat bagi kita di kesempatan ini. Kepada Ibu Lela kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya diberi kesempatan untuk sebagai narasumber dalam acara kegiatan ini. Terima kasih kepada Direktorat GTK, kepada Bapak Ibu panitia serta peserta acara kegiatan ini. Saya sangat bangga sekali gitu bisa mengikuti kegiatan ini pada saat diberitahu oleh Ibu Dekan FKIP kimia bisa, alhamdulillah gitu saya bisa, mudah-mudahan ilmu yang ada yang kami berikan dari kimia UMI ini bisa bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman dibandingkan dengan saya bukan ahlinya. Kita akan sharing informasi saja ya yang saya ketahui mungkin. Nah, sebetulnya materi ini juga materi yang Bapak Ibu sudah pahami menurut saya gitu ya. Mungkin lebih kita banyak diskusinya mungkin nanti ya untuk pendalaman materinya, saya rasa sama-sama aja mungkin begitu. Nah, pertama saya perkenalkan, nama saya Lela Mukmilah Yuningsih, saya asli dari Sukabumi. Saya sebetulnya saya juga pernah sebagai guru merasakan bagaimana mengajar anak-anak di pelajaran kimia itu akan sangat-sangat terasa sekali sulit untuk diterima oleh mereka gitu ya. Saya merasakan itu Pak Bu ya. Jadi dari tahun 2005 sampai 2015 saya juga mengajar di SMK, dan dari 2003 sampai sekarang saya sebagai dosen di UMI gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya ada gitu sedikit bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mungkin sesi perkenalan itu dulu saja buat Mbak Epni. Cukup ya rasa ya. Ayo, terima kasih Bu Lela. Ya. Mungkin kita masuk ke pretest dulu sebelum penyampaian materi oleh Bu Lela. Jadi Bapak dan Ibu, soal pretest akan kami share di room chat.
Yang nge-share Pak Udin atau saya ya Pak Udin ya? Ini aja udah. Oh iya, boleh. Oh. Silakan Bapak dan Ibu, ada pretest yang harus kita kerjakan sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam kegiatan ini. Kami berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan pretest dalam bentuk Google Form, jadi memang langsung dijawab di sana, nanti hasilnya akan di-collect oleh panitia.
ada waktu ya Pak Udin ya? Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Setelah itu kita lanjut ke materi. Link bisa di-share lagi ya. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, bagi yang belum menyelesaikan pretest mungkin bisa sambil diselesaikan materi kita mulai, mengingat keefektifan waktu yang kita miliki supaya manfaat yang kita rasakan akan lebih banyak begitu. Baik, kepada Ibu Lela kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang termokimia. Pada Ibu dipersilahkan. PPT-nya saya yang screen gimana Bu? Boleh, karena Ibu co-host, Ibu bisa share screen atau mau dibantu gimana Ibu? Bentar, saya coba dulu ya. Iya, kalau Ibu nanti mengendalikan PowerPoint-nya gampang begitu. Ya. Sudah terlihat belum Bu? Sedang proses Bu. Ya, sudah. Hari ini kemarin. Sudah kelihatan Bu? Sudah jelas ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diberi tugas untuk memberikan pendalaman materi tentang termokimia. Bapak Ibu juga sebetulnya mungkin sudah pada paham ya Bapak Ibu ya. Ini kita share aja, share informasi saja. Termokimia, di mana yang kita tahu termokimia itu merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi, ya. Di mana kalor reaksi itu besarnya kalor yang diserap atau yang dibebaskan, ya, itu dalam suatu reaksi kimia. Di mana pengukuran kalor reaksi itu merupakan pengukuran kalor atau panas yang menyertai reaksi kimia. Itu mengenai termokimia itu sendiri. Nah, di dalam termokimia kita selalu berbicara tentang sistem dan lingkungan. Apa itu sistem, apa itu lingkungan? Nah, di sini mungkin
kita harus bisa membedakan sistem itu apa dan lingkungan itu yang mana. Nah, sistem itu adalah yang menjadi pusat perhatian kita. Jadi kita ya sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita apapun itu yang kita sebut sebagai sistem. Sedangkan lingkungan itu sendiri itu adalah sesuatu di luar sistem. Itu lingkungan. Nah, antara sistem dan lingkungan itu akan terjadi transfer energi, baik dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Nah, sistem itu sendiri memiliki energi yang disebut sebagai energi dalam. Nilai energi dalam ini sukar untuk ditentukan, tetapi yang hanya bisa ditentukan itu adalah perubahannya, yaitu perubahan energi dalam delta E ya yang kita kenal. Nah, perubahan energi dalam ini sendiri besarnya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Itu dari sistem. Nah, sedangkan lingkungan adalah di luar sistem. Nah, berdasarkan interaksinya berdasarkan interaksi antara sistem dengan lingkungan, itu sistem ada 3 macam. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Apa ketiga macam sistem ini? Kalau kita lihat di sini perpindahannya, jadi perbedaannya itu dilihat dari perpindahannya, di mana kalau sistem terbuka itu perpindahan yang mengalami perpindahannya itu adalah energi dan materinya, itu mengalami perpindahan. Kalau tertutup, yang berpindah itu adalah energinya saja, tetapi materinya tidak ikut berpindah. Sedangkan yang sistem terisolasi itu tidak mengalami perpindahan baik energi maupun materinya. Mungkin salah satu contoh dari sistem terisolasi dalam tema termokimia ini adalah kalorimeter. Gitu, itu adalah sistem terisolasi, tidak mengalami perpindahan energi maupun materi yang tidak mengalami perpindahan. Itu sistem. Nah, di dalam hukum kekekalan massa yang kita sudah ketahui bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tapi hanya dapat diubah ke dalam bentuk energi lain. Seperti misalkan perubahan bentuk energi matahari menjadi listrik atau energi angin menjadi gerak, ya, atau energi kimia menjadi cahaya. Nah, itu adalah perubahan energi. Sedangkan energi itu sendiri tidak dapat diciptakan, ya. Ada kalau kita berbicara energi, ada satuan-satuan energi yang bisa kita gunakan, bisa dalam satuan kalori, bisa dalam satuan joule atau kilojoule atau kilokalori. Ini bentuk satuan-satuan energinya. Kemudian di dalam energi itu sendiri ada entalpi, kita mengenal entalpi, ya, di mana entalpi ini merupakan energi dalam bentuk kalor. Energi dalam bentuk kalor yang tersimpan dalam suatu sistem yang kita simbolkan dengan H. Ya. Nah, perubahan energi suatu sistem itu dapat diukur jika sistem itu mengalami perubahan, yaitu delta H. Nah, ini juga entalpi juga merupakan suatu fungsi keadaan. Tidak besarnya entalpi ini tidak bergantung pada proses, tetapi bergantung pada keadaan akhir dan keadaan awalnya. Misalkan kita ada reaksi A menjadi D, nah A dan D itu kita bisa mencari perubahan entalpi reaksinya. Nah, bisa secara langsung ataupun kita bisa secara bertahap. Untuk mencapai D itu misalkan bisa dari A ke B dulu, dari B ke C baru menyampai ke D. Nah, jadi ada entalpi awal dan ada perubahan, ada entalpi awal dan ada keadaan awal dan ada keadaan akhirnya. Jadi perubahan entalpinya sendiri itu seperti itu. Nah, di dalam entalpi itu sendiri ada yang kita sebut sebagai di dalam kalau reaksi ada reaksi eksoterm dan ada reaksi endoterm. Nah, dalam sistem dan lingkungan ini kita ada eksoterm dan endoterm, di mana reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor atau yang menghasilkan energi. Jadi kalor itu mengalir dari sistem ke lingkungan. Sehingga terjadi karena ada pelepasan kalor, maka akan menurunkan terjadinya penurunan entalpinya. Sehingga entalpinya itu, entalpi reaksinya untuk reaksi eksoterm itu dia bernilai negatif. Karena ada kalor yang terlepas, sehingga menurunkan nilai entalpinya.
gitu ya. Jadi dari sistem ke lingkungan, sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka entalpinya bernilai negatif. Itu yang kita sebut sebagai reaksi eksoterm. Nah, ada eksoterm, kemudian ada juga reaksi endoterm. Nah, kebalikannya, di mana reaksi endoterm itu reaksi yang menyerap kalor atau panas atau membutuhkan energi. Jadi kalor itu mengalir dari lingkungan ke sistem, sehingga akibatnya sistem mengalami kenaikan entalpi di situ. Sehingga entalpinya itu sendiri bernilai positif. Nah, itu reaksi endoterm. Jadi kalau eksoterm melepaskan, kalau melepaskan berarti ada kalor yang keluar. Kalor yang keluar menyebabkan nilai entalpinya menjadi menurun sehingga bernilai negatif. Sedangkan endoterm ada kalor yang diterima oleh sistem, akibatnya sistem itu ada kenaikan entalpi di dalam sistemnya, maka sistemnya entalpinya bernilai positif. Itu reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, di dalam entalpi ada perubahan entalpi standar. Apa itu perubahan entalpi standar? Perubahan entalpi standar berarti pada kondisi standar, diukur pada kondisi standar. Kondisi standar itu adalah kondisi di mana pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Itu kondisi standar. Berapa perubahannya? Jadi perubahan entalpi reaksi yang diukur pada suhu atau temperatur 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Itu yang kita sebut dengan perubahan entalpi standar atau delta H. Nah, satuannya kita bisa menyatakan dalam bentuk kilojoule atau joule atau kalori, ya. Sedangkan perubahan dalam molar berarti kilojoule per molar. Ini perubahan entalpi standar. Nah, perubahan di sini di dalam entalpi standar ada entalpi pembentukan, ada entalpi penguraian, ada entalpi pembakaran. Nah, di sini perubahan entalpi dalam pembentukan, entalpi pembentukan standar berarti pembentukan satu senyawa, satu mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil dalam keadaan standar. Berarti kita biasanya disimbolkannya dengan delta HF. Untuk satu mol senyawa, berarti kilojoule per mol nanti satuannya. Ini ada contoh soalnya. Perubahan entalpi pembentukan standar dari gas karbon dioksida CO2 adalah negatif 393,5 kilojoule per mol. Maka persamaan termokimianya untuk membentuk satu mol, pembentukan satu mol karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu berarti dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsur apa saja di sini? Di sini ada karbon dan oksigen. Berarti karbon dalam bentuk padatannya ditambah dengan oksigen. Oksigen itu O2 dalam bentuk gas yang membentuk CO2. Ini untuk satu mol. Kalau ini yang kita sebut delta HF. Nah, kalau misalkan membentuk 2 mol, nah ini enggak segini lagi nilainya. Nilai delta HF ini tidak sebesar 393,5 kilojoule per mol. Tapi 2 kali lipatnya. Berarti ya. Jadi di sini pembentukan nilai ini, nilai standar ini biasanya sudah ada datanya, nilai entalpi pembentukan standar ataupun penguraian standar. Dalam kondisi standar biasanya sudah ada nilainya dan apa itu berlaku untuk pembentukan satu mol. Jadi kalau reaksinya misalkan 2 CO2, maka ini pun menjadi 2, ya ini menjadi 2 kali lipatnya, secara otomatis pembentukan juga 2 kali lipat. Jadi kita tinggal kalikan dengan 2 gitu. Jadi ini nilai ini untuk 1 mol. Jadi kilojoule per mol. Jadi untuk 1 mol CO2. Nah, untuk penguraian, jadi perubahan sedangkan untuk entalpi penguraian standar ini perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi kalau kita lihat di sini kebalikannya, kita bisa mengatakan bahwa entalpi penguraian standar kebalikan dari entalpi pembentukan standarnya. Jadi misalkan di sini ada H2O dengan besarnya entalpi penguraiannya positif 286 kilojoule per mol. Maka H2O ini terurai entalpi penguraian 1 mol
1 mol H2O terurai menjadi H2 dan O2 ini sebagai unsur-unsur yang ada di alamnya ya. Dalam bentuk H2 kita tidak jadi H dan O gitu, tapi dalam bentuk H2 dan O2-nya. Ini besarnya entalpi penguraiannya itu adalah positif 286. Ini adalah entalpi penguraian H2O. Nah, kalau entalpi pembentukan H2O, berarti ini tinggal dibalikan. Jadi H2 ditambah O2 membentuk H2O, berarti delta HF di sini bukan jadi delta HD, tapi delta HF-nya sama dengan negatif 286 kJ per mol. Jadi itu kebalikan dari penguraiannya. Jadi pembentukan kita bisa menentukan nilai penguraiannya tinggal membalikkan reaksinya, maka delta H-nya pun ikut berubah tanda seperti itu. Yang bentuk sederhananya seperti itu. Nah, selain tadi entalpi pembentukan, penguraian, dan ada satu lagi entalpi pembakaran standar, di mana perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Jadi unsur atau senyawa dibakar, itu tuh reaksi pembakaran, menghasilkan CO2 dan H2 ya. Ini di sini reaksi pembakaran otomatis delta H-nya, delta HC-nya itu akan bernilai negatif. Kenapa dia bernilai negatif? Karena reaksi pembakaran itu adalah reaksi yang melepaskan panas dari sistem ke lingkungan. Secara otomatis entalpinya akan bernilai negatif. Tidak ada reaksi pembakaran yang nilainya itu positif. Karena pembakaran itu melepaskan energi, melepaskan panas. Sistem melepaskan panas berarti terjadi penurunan entalpi. Kalau penurunan entalpi secara otomatis delta H-nya akan bernilai negatif. Begitu. Nah, untuk menentukan besarnya perubahan entalpi, kita bisa berbagai macam cara. Ya, salah satunya kita bisa menggunakan kalorimeter, alat yang digunakan untuk menentukan panas kalau reaksinya, atau kita bisa menggunakan hukum Hess, atau kita bisa tadi menggunakan entalpi pembentukan, atau juga kita bisa menggunakan energi ikatan. Nah, bagaimana kalau menggunakan kalorimeter? Nah, ini kalau kita menggunakan kalorimeter, apa itu kalorimeter? Nah, kalorimeter ini adalah suatu alat untuk mengukur jumlah kalor atau jumlah panas yang diserap atau yang dibebaskan sistem. Di mana besarnya persamaannya yang digunakan itu adalah Q ini adalah kalor yang dibebaskan atau yang dilepas atau yang diserap sama dengan M dikali C dikali delta T. M itu adalah masanya, massa air atau massa larutannya. Di situ yang kita gunakan di dalam kalorimeter itu apa? Misalkan itu adalah massa airnya atau massa larutan bisa. Kapasitas panas di situ adalah kapasitas panas air. Kalau kita ukurnya air ya, kalau larutan ya berarti kapasitas apa di situ sebagai larutannya. Dan delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu dari kondisi awal ke kondisi akhir pada saat apakah dia menyerap atau melepaskan panasnya. Kita ukur berapa suhunya. Nah, kapasitas panas air itu sudah diketahui 4,2 besarnya. Nah, ini kita menggunakan kalorimeter untuk mengukur kalor dalam suatu alat ya. Nah, ini contohnya di sini di dalam kalorimeter di sini terdapat zat yang bereaksi secara endoterm. Reaksi tersebut menyebabkan 1 kg air yang terdapat dalam kalorimeter mengalami penurunan suhu. Penurunan suhu 5 derajat Celcius. Tentukan kalau reaksi dari reaksi tersebut. Ini kita ketahui ada massa airnya, ada kapasitas panasnya, dan ada perubahan suhunya. Ya, kalau ngelihat contohnya inilah kita masukkan langsung ke persamaannya. Massa airnya 1000 gram, karena kita satuan dalam gram, dalam kilogram kita konversi ke dalam gram. Kemudian 4,2 adalah kapasitas panas airnya, joule per gram, derajat Celcius, dan perubahan suhunya 5 derajat Celcius. Sehingga di sini kalau reaksinya panasnya itu sebesar 21 kilojoule atau 21.000 joule.
Ini contoh pengukuran dalam kalorimeter. Nah, ada lagi kita mengukur kalau reaksi itu dengan menggunakan hukum Hess. Mana di sini hukum Hess ini perubahan entalpi reaksi itu tergantung pada keadaan awal dan keadaan sistem, tidak bergantung tadi pada jalannya reaksi. Sehingga di sini misalkan ada reaksi antara karbon dengan oksigen membentuk CO2, karbon dioksida. Nah, kita bisa mengukur berapa di sini delta H-nya, delta HR-nya, perubahan entalpi reaksinya. Atau misalkan dari kondisi awal menuju ke dari karbon bereaksi dengan oksigen tidak membentuk CO2, tapi di sini terjadi reaksi CO plus CO2. Ya. Nah, jadi ada entalpi 1, entalpi 2, entalpi 3 seperti ini. Nah, hukum Hess ini adalah mengukur delta H reaksi itu adalah delta H1 ditambah dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Nah, itu delta HR atau entalpi reaksinya berdasarkan hukum. Jadi kita bisa mengukur perubahan entalpi reaksi tadi berdasarkan menggunakan alat kalorimeter atau menggunakan berdasarkan hukum Hess keadaan awal dan keadaan akhirnya. Berarti entalpi delta H1, delta H2, delta H3 kita bisa jumlahkan menjadi delta HR seperti itu. Ini contohnya. Reaksi karbon dan oksigen membentuk CO2 dapat berlangsung dalam satu tahap atau juga dapat berlangsung dengan 2 tahap. Ini dengan satu tahap berarti karbon direaksikan dengan O2 membentuk CO2, delta H-nya negatif 394 kJ untuk satu tahap. Nah, kalau ada 2 tahap berarti di sini karbon direaksikan dengan oksigen membentuk karbon monoksida dengan delta H-nya entalpi pembentukannya negatif 110 kJ, kemudian karbon monoksida bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida memerlukan energi sebesar negatif 284. Nah, ini delta H1, delta H2 dijumlahkan, kita hilangkan senyawa yang samanya, maka akan yang diinginkan itu adalah karbon direaksikan dengan O2 menghasilkan karbon dioksida, delta HR-nya sebesar 394. Nah, ini untuk 2 tahap, kalau satu tahap secara langsung seperti ini. Ya, maka di sini kita juga harus melihat dalam beberapa menghitung kalau reaksi dari beberapa tahap itu kita harus perhatikan yang diinginkannya itu apa, yang mau dibentuknya itu apa. Nah, sehingga mana yang akan kita hilangkan di situ ya. Nah, ini mungkin yang harus jeli di sini. Yang harus diperhatikan ini reaksi tahap awal, tahap pertamanya, tahap kedua, tahap ketiganya. Bisa saja di dalam reaksi tersebut tetap reaksinya, tapi bisa saja malah jadi berubah bentuk yang asalnya misalkan reaksi pembentukan harus dirubah ke dalam bentuk reaksi penguraian untuk mendapatkan produk yang diinginkannya. Jadi perhitungan entalpi reaksi berdasarkan kondisi awal dan kondisi akhir yang harus diperhatikan itu adalah reaksi akhirnya itu mau seperti apa dan tahapan reaksinya seperti apa. Tidak semua tahap, misalkan ada beberapa tahap reaksi, tahapnya ada 4 reaksi, misalkan tidak semua itu dia semuanya tidak dirubah. Kadang-kala ada satu reaksi yang harus mengalami perubahan bentuk, perubahan reaksi, dibalikan dulu secara otomatis delta-nya pun ikut dibalikan. Yang asalnya misalkan negatif menjadi positif, atau misalkan yang diinginkannya 2 kali lipatnya atau setengahnya gitu. Sehingga di sini kita harus teliti. Kalau dilihat gampang ini tinggal coret gitu ya. Ya kalau kondisinya seperti ini. Tapi terkadang ada yang harus ini harus setengahnya ini, berarti delta-nya juga harus dibagi 2 dulu gitu. Untuk menyelesaikan apa yang diinginkan, pertanyaannya hasil yang diinginkannya seperti apa. Nah, ini perhitungan dengan menggunakan hukum Hess. Nah, kemudian
bisa juga kita menghitung delta H reaksi atau delta HR ini dengan menggunakan entalpi pembentukan. Jadi kalau suatu dapat ditentukan dari delta H produk, ya delta H ini bukan ditambah ya, dikurangi, maaf ini salah. Delta H produk dikurangi delta H reaktan. Ini maaf ada kesalahan untuk pembentukan ya. Jadi delta H produk dikurangi delta H reaktan untuk menentukan delta HR-nya. Gini, ini contohnya, kita langsung ke contohnya ya. Nah, di sini ada tentukan entalpi reaksi pembentukan etanol. 1 mol etanol. Ya, 1 mol etanol jika diketahui delta H etanolnya negatif 266 kJ, delta HFCO2-nya negatif 394 kJ dan delta H2O-nya negatif 286 kJ. Maka di sini berapakah reaksi pembakaran etanol? Ini soalnya, aduh salah, ini harusnya reaksi pembakaran maksudnya di sini ya. Reaksi pembakaran etanolnya berarti etanol dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Di sini berarti kita setarakan dulu jumlah atomnya, jumlah atom C, H, dan O-nya. Setelah setara baru kita masukkan, kalikan koefisien reaksinya. Jadi di sini sebagai produknya itu adalah CO2 dan H2O. Berarti 2 kali delta HF dari CO2 ditambahkan 3 kali delta HF dari H2O, baru dikurangi dengan delta HF dari etanol dan O2-nya. O2 ini 0 ya, nilai delta H-nya. Nah, ini delta H reaksinya. Jadi delta H reaksi itu adalah penjumlahan dari delta HF produk dikurangi dengan delta HF reaktannya, gitu ya. Di mana di sini kita harus setarakan dulu jumlah atomnya harus sama, karena nanti kalau tidak setara akan salah hasilnya di sini. Nah, baru koefisien reaksi dikalikan dengan delta HF dari produk dan reaktannya. Ini dihasilkan negatif 1.380 kJ. Itu contoh untuk mengukur atau menghitung delta H berdasarkan reaksi pembentukan. Berdasarkan berdasarkan entalpi pembentukannya. Jadi di sini ada entalpi pembentukan etanol, ada entalpi pembentukan CO2 dan ada entalpi pembentukan H2O-nya. Ini kita bisa mencari berapa reaksi pembakaran etanolnya. Nah, di sini berarti delta HR itu sama dengan penjumlahan dari delta HF produk dikurangi dengan penjumlahan dari delta HF reaktannya. Itu untuk menghitung delta HR dari entalpi pembentukan. Nah, kemudian ada lagi, kita bisa mengukur delta HR itu berdasarkan energi ikatan. Energi ikatan itu apa? Energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan satu molekul gas menjadi atom-atomnya dalam keadaan gas ya. Harganya di sini ada ikatan C dan H, energi ikatannya besarannya positif 413 kJ per mol, ada C dan C, ada C dan O, ada C dan E ya. Nah, ini ikatannya dan jumlah energi ikatannya, nilainya. Nah, ini di sini, nah, ini salah nih. Salah ya Bapak Ibu, maaf punten. Ini harusnya kalau menghitung delta HR berdasarkan ikatan ini yang reaktan, energi ikatan yang reaktan ditambah energi ikatan yang produk. Energi ikatan reaktan ditambah energi ikatan yang produknya. Jadi tadi kalau delta HR berdasarkan pembentukan itu adalah produk dikurangi reaktan. Kalau berdasarkan energi ikat itu ikatan reaktan ditambah ikatan reaktan dikurang ikatan produk, seperti itu. Maaf ini kalau saya keliru tolong di ini ya Bapak Ibu, takutnya saya keliru nih ininya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya di sini adalah pembakaran gas metan ya. Di sini ada pembakaran gas metan. Jadi metana CH4
dibakar itu dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, berapakah besar delta reaksinya berdasarkan energi ikatannya? Nah, berarti di sini metana itu C berikatan dengan 4 karbon H, 4 atom H, berarti ada 4 ikatan. Di sini ada 4 ikatan C dan H. Kemudian direaksikan di sini dengan O2, ini ikatan O2-nya, ada 2 kali O dan O, ikatan rangkap 2 O dan O, kemudian menghasilkan ikatan CO, ada 2 di sini, 1 untuk ini, CO-nya, ada 2 ikatan, ditambah dengan ikatan O dan H. O dan H-nya ada 2 kali 2, jadi ada 4 nanti di sini energi ikatannya. Gitu. Nah, itu kita jadi untuk energi menghitung entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan, kita harus dibuatkan ikatannya gitu ya, ikatan dibentuk ikatannya seperti apa, baru kita bisa mengukur delta HR-nya. Nah, di sini ada 4 mol C tadi. C itu kan dengan 4 atom H, berarti ada 4 ikatan antara C dengan H, ya ini 4 kali C dan H itu tadi ikatannya, kita lihat dulu. Nah, ini 413, berarti 4 kalinya. Kemudian O dengan O ada 2, berarti 2 kali ikatannya kita jumlahkan. Kemudian ini ikatan yang diputuskannya, reaktannya seperti energi ikatan reaktan yang ada di dalam reaktannya. Sedangkan ini adalah yang produknya, yang dihasilkannya, ya produknya hasil dari pembakaran itu adalah CO2 dan H2O. Ada 2 mol CO, ada 2 ikatan CO, ya ada 2 ikatan CO, berarti di sini energi ikatannya 1598 kJ dan ada 4 itu dari mana? H2O dengan H itu ada 2 ikatan, ada koefisien 2, berarti 2 kali 2 4. Sehingga di sini energi ikatannya 1852. Nah, ini adalah pembentukannya. Pembentukan ikatannya atau produk yang dihasilkan. Ini produk yang dihasilkannya, sedangkan ini reaktannya. Ya, sehingga di sini perubahan entalpi reaksi itu adalah yang produk, yang reaktan atau energi ikatan yang diputuskan dikurangi energi ikatan yang terbentuk atau produknya. Jadi di sini pemutusan ikatan atau energi ikatan yang berada di reaktan itu sebesar 2.642 kJ dikurangi dengan produknya atau energi ikatan yang terbentuknya yaitu 3.450 kJ sehingga menghasilkan nilai negatif 808 kJ. Nah, ini negatif artinya dia melepaskan panas. Artinya di sini pembakaran sesuai dengan reaksi tadi yang reaksi pembakaran, berarti ini ada reaksi pembakarannya, dia akan melepaskan energi sehingga ikatan dalam produk tersebut akan lebih kuat daripada ikatan dalam reaksinya. Nah, mungkin itu yang materi yang saya sampaikan hari ini. Sebetulnya sih ini Bapak Ibu juga sudah paham ya, sudah sangat-sangat memahami materi ini. Kita sharing saja. Mungkin tadi ada yang salah, mohon dimaafkan. Ada kekeliruan tadi di dalam slide-nya. Jadi kita mungkin lebih ke selanjutnya akan sharing informasi gitu ya Bapak Ibu. Kalau dari materi saya rasa sih Bapak Ibu juga sudah pada paham, sudah pada tahu gitu ya untuk materinya itu sendiri. Mungkin Bu Evni dari saya cukup itu saja. Kita lanjut, dipersilakan ke Bu Evni. Saya kembalikan kepada Bu Evni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lela, luar biasa materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menyegarkan kita semua. Ini sudah ada pertanyaan di room chat ya dari Ibu Evi. Tapi sebelumnya kami jemput Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan terkait materi ini atau materi yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini.
bisa melalui room chat atau boleh raise hand Bapak Ibu, raise hand di akunnya masing-masing. Silahkan. Kita baca dulu ya Ibu ya. Satu pertanyaan pertama dari Ibu Evi Vidawati. Nah, kenapa entalpi zat tidak dapat dihitung sedangkan perubahan entalpinya dapat diukur? Nah, ini pertanyaan yang mungkin kalau dalam pembelajaran siswa juga akan melontarkan hal yang sama sehingga kita bisa lebih tepat konsepnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa. Silakan Ibu Lela, mau dikumpulkan pertanyaan dulu atau langsung aja Ibu? Masih mood Ibu? Dikumpulkan dulu mungkin Bu. Oh, dikumpulkan dulu. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ini pertanyaan dari Pak Iwan. Mengapa di SMA tidak lagi diajarkan termodinamika? Wah, mudah-mudahan Bu Lela bisa ya. Oke. Sekarang lebih sederhana ya termokimia yang diajarkan ya Pak Iwan ya. Oke. Oke, saya mencoba yang jawab dulu ya Bu ya. Ya, silahkan Ibu Lela. Ya. Di sini yang tadi pertanyaannya kenapa entalpi zat tidak dapat dihitung sedangkan perubahan entalpinya dapat dihitung. Nah, entalpi itu sendiri adalah banyaknya energi yang dimiliki oleh sistem ya, oleh sistem dan lingkungan. Jadi di sini kalau ini kita sharing aja. Aku saya salah juga gitu ya Bu ya, mungkin untuk setahu saya aja. Jadi kalau energi itu adalah tadi merupakan suatu fungsi energi. Entalpi ya, jadi entalpi itu sendiri merupakan suatu fungsi keadaan di mana dia itu ada proses tidak berlangsung dalam proses tapi dalam kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, di mana di sini yang bisa kita ukur itu adalah perubahannya. Jadi dia perubahan dalam kondisi awal dan kondisi akhirnya, tapi kalau entalpi zat itu sendiri karena tidak mengalami perubahan, dia tidak bisa kita ukur besaran entalpinya. Jadi karena dia itu merupakan fungsi keadaan yang nilainya itu dia seperti halnya entalpi itu seperti halnya energi dalam ya. Entropi itu mereka itu merupakan fungsi keadaan yang nilainya itu sukar untuk ditentukan besarnya. Tapi yang bisa kita ukur itu adalah perubahan entalpinya. Sedangkan nilai entalpinya itu sendiri itu tidak bisa diukur gitu. Hanya perubahannya yang bisa kita ukur. Baik itu energi dalam, entropi maupun entalpi itu perubahannya yang kita bisa ukur, sedangkan nilainya itu sendiri sukar untuk ditentukan besarnya seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya jawab untuk mengenai tadi kenapa entalpi zat tidak dapat dihitung sedangkan perubahannya itu yang bisa kita ukur itu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Bagaimana dengan yang di termodinamika? Yang bertanya Bu Evi, silahkan boleh diaktifkan mikrofonnya. Mungkin masih ada hal-hal yang belum terjawab atau bagaimana kita boleh berdiskusi dua arah. Aja. Ya, kita berdiskusi dua arah. Silahkan, Bu Evi. Sepertinya sudah memahami ini. Mudah-mudahan bukan karena kendala sinyal. Mudah-mudahan memang sudah terjawab pertanyaannya. Pak Iwan, mungkin saya saya pending sebentar pertanyaan Pak Iwan. Karena ada yang raise hand. Nanti capek Bu, ngangkat tangannya kelamaan. Ya, Pak Wahyu Mulyana. Kami persilahkan Pak, diaktifkan mikrofonnya.
Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber. Sederhana saja pertanyaan saya mungkin dan singkat saja. Bagaimana cara kita memberikan contoh reaksi kimia yang menyangkut kepada termokimia gitu ya. Yang memang berkaitan dengan termokimia yang memang sederhana selain daripada kalorimeter bom. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu bisa langsung ditanggapi. Ya, saya mencoba untuk menanggapi pertanyaan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Yang sederhana, yang selain dari kalorimeter bom ya, biasanya saya dulu ya, waktu zaman saya ngajar dulu di SMK, di STM kalau dulu itu saya mencontohkan reaksi termokimia itu yang paling sederhana itu saya biasanya itu adalah mencontohkan reaksi pembakaran. Karena kalau kebakaran itu kan terasa gitu. Si sistemnya itu apa, lingkungannya itu apa gitu. Biasanya jadi kalau di situ pembakaran misalkan apakah itu pada saat api unggun atau apa, itu merupakan suatu reaksi termokimia. Kalau waktu itu saya mencontohkannya seperti itu. Kenapa? Yang sebagai sistemnya itu adalah kayu dibakarnya gitu ya, kayu dibakarnya, di mana sistem yang akan menjadi pusat perhatian kita. Nah, reaksi pembakaran apapun itu yang dibakarnya pasti akan lingkungan akan terasa panas. Artinya sistem melepaskan panas ke lingkungan. Ada panas yang dilepaskan ke lingkungan. Ada panas yang dirasakan oleh lingkungan. Nah, itu salah satu contoh reaksi pembakaran yang yang menurut saya mudah dipahami oleh anak-anak peserta didik gitu ya, yaitu reaksi pembakaran. Jadi sistemnya adalah proses pembakaran atau api unggun itu sebagai sistemnya, yang ada di luar sistem itu adalah lingkungannya. Nah, di mana di dalam reaksi pembakaran ada reaksi pelepasan, berarti itu adalah contoh dari reaksi eksotermia. Ada panas yang dilepaskan dari sistem ke lingkungan. Lingkungan merasakan panas dari sistemnya, itu reaksi salah satu contoh reaksi eksotermia. Sehingga hasil dari reaksi pembakaran itu karena ada panas yang dilepaskan tadi akan menjadi turun perubahan entalpinya, sehingga nilai entalpinya itu akan bernilai negatif. Nah, itu mungkin salah satu kalau menurut saya yang paling sederhana dalam contoh dari adanya pelepasan panas dari sistem ke lingkungan dan adanya panas yang diserap atau yang dirasakan dari lingkungan oleh lingkungan dari sistem. Mungkin itu Bu contoh yang saya berikan, yang paling sederhana adalah reaksi pembakaran karena proses pembakaran berasa panas gitu lingkungan gitu ya. Kita merasakan panas dari proses pembakaran tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Bu Lela, mungkin ini secara kualitatif ya Bu ya, bisa dipahami oleh siswa gitu. Ya. Cuma kalau kalorimeter kita bisa menghitung datanya. Iya, gitu. Baik, bagaimana Pak Wahyu? Sudah oke ya Pak Wahyu ya? Oke, baik Pak Wahyu. Ini satu pertanyaan yang terpending tadi, Bu. Ya. Dari Pak Iwan Rosadi. Mengapa di SMA tidak lagi diajarkan termodinamika? Mungkin ya Ibu bisa menjawab dari segi kebermanfaatan atau kedalaman materi. Silakan Ibu. Ini sejauh menurut saya ini saya pribadi ya, mungkin di dalam termodinamika itu sendiri mungkin sebagian sudah tercover, mungkin ya sebagian sudah bisa di-cover di dalam fisika, mungkin sebagian juga sudah bisa tercover di dalam kimia, salah satunya ya di bagian termokimianya gitu ya, jadi termokimia ini kan sebetulnya bagian dari termodinamika kalau menurut saya gitu ya, jadi di dalam
di mata kuliah karena saya juga mengampu mata kuliah termodinamika. Jadi di dalam mata kuliah termodinamika juga di dalamnya kita membahas tentang termokimia. Mungkin kenapa pemerintah tidak memasukkan termodinamika di SMA, mungkin karena ada bagian-bagian dari termodinamika yang sudah ada di cover di dalam kimia, salah satunya mungkin termokimia, juga ada bagian-bagian yang sudah tercover mungkin di fisika, di mata pelajaran fisika. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Bu, mengapa termodinamika tidak ada di SMA gitu. Iya, Bu, mungkin menghindari tumpang tindih, Bu ya, efektivitas waktu. Gitu, ya. Betul. Mempelajari hal yang sama di beberapa mapel. Iya. Oke. Pak Iwan, ada yang mau ditanggapi dari jawaban yang diberikan oleh Ibu Lela? Silakan Pak Iwan. Kalau mungkin belum berkenan bersuara, mungkin boleh ditanggapi kembali lewat chat, Pak. Oh, sudah jelas. Baik, Pak Iwan. Terima kasih. Lalu kita juga punya pertanyaan dari Ibu Bestiana. Mengapa ketika kita terkena alkohol terasa dingin? Apakah ada hubungannya dengan termokimia? Ada. Ketika kita kena alkohol terasa dingin. Iya. Ada hubungannya nggak ya? Ada ya hubungannya nggak ya? Saya nggak bisa mengatakan ada atau tidak ya. Kalau dikatakan ada berarti kita merasa terserap ada perubahan suhu. Pokoknya harus ada perubahan suhu, apakah itu suhu naik ataupun suhu turun ya. Artinya di dalam termokimia itu sendiri ada kalori yang dilepas, ada kalori yang diterima. Selama tidak terjadi perubahan suhu berarti itu bukan tidak ada hubungannya dengan termokimia. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi apabila misalkan ada terjadi perubahan suhu, ada perubahan suhu yang terjadi dalam proses tersebut, berarti itu ada hubungannya dengan termokimia. Selama tidak ada perubahan suhu, berarti itu nggak ada hubungannya dengan termokimia. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Baik, artinya selagi ada aliran energi, ada perubahan suhu, seharusnya memang ada hubungannya dengan termokimia ya Bu ya? Iya, betul. Oke, Bu Bestiana. Ibu ya, Ibu atau Bapak? Ibu kali ya. Ibu Bestiana bagaimana? Oke, terima kasih Bu Bestiana. Alhamdulillah. Ini Bu, banyak yang jelas penjelasan Ibu. Ini ada usulan atau sharing pengalaman nih dari Ibu Umi Lorencia. Atau mungkin Bu Umi Lorencia mau sharingnya langsung, Ibu. Silahkan kita persilahkan open mic-nya. Mungkin kalau sharing langsung bisa ada komunikasi dua arah, Seki. Oke, dari Bu Umi ini ada sharing pengalaman ya, Ibu. Jadi gimana ini tuh pembakaran biji kemiri, kita siapkan air dalam tabung reaksi, kemudian kita bakar kemiri tadi, letakkan di bawah tabung reaksi suhu awal. Ya, ini tadi mungkin salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang ditanyakan oleh Pak Wahyu mungkin ya. Iya, tadi mungkin kalorimeter tidak ada atau bagaimana untuk mengatasinya. Mengatasinya ya. Kalau kita misalkan tidak punya kalorimeter, kita bisa menggunakan contoh ini. Terima kasih Bu Lore. Ini mungkin ada data juga yang bisa. Ya, ada data ya. Kita bisa mengukur besarnya berapa. Kondisi awal, suhu awal dan suhu akhirnya mungkin seperti itu. Terima kasih. Sudah sharing sama kita, mungkin kita juga dapat bisa menerapkan di sekolah masing-masing pada pembelajaran kita.
Betul, Bu. Nah, ini enaknya Bu ya kalau kita bisa rame-rame di sini. Ya, ada pengalaman gitu kan, Orang berbagi punya pengalaman ya. berbeda yang bisa di-sharing. Ya, mungkin kadang keterbatasan dari kita itu membuat kita kreatif ya, Bu. Betul, Bu. Ya, kalau semuanya tersedia nggak kepikiran nih. Iya, betul. Ya. Jadi kita kreatif sendiri. Bu Minya kepengen sharing sebenarnya. Mungkin minta bantuan kepada host yang lain. Mungkin ada Pak Udin ya, Pak Udin. Bu Umi tidak berhasil untuk membuka mikrofonnya. Boleh minta tolong? Mungkin ya, alhamdulillah Bu Anis. Ya, silahkan Bu Umi. Kita berbagi ilmu, pengalaman. Berbagi pengalaman. Ya. Saya nggak kenal Bu Umi, cuman dari namanya saya sering dengar pengalamannya banyak. Ya, alhamdulillah. Saya dari guru dari MAN 3 Jakarta. Ini saya pernah mengalami seperti ini. Kadang kalorimeter itu di sekolah kan suka rusak gitu Bu ya. Betul. Suhunya itu suka tidak bisa diukur dengan benar karena ada kebocoran kayak gitu. Nah, tapi kita kondisikan, kita menguji tadi dengan kita pakai tabung reaksi, kita panaskan air menggunakan bahan bakarnya itu dari kemiri. Karena kan kemiri itu kan kalau kita bakar dia kan ada minyak sirinya tuh, jadi dia bisa kayak ini ya, kayak bahan bakar juga gitu. Iya, lebih lama ya, lebih stabil. Bakar ya, sebelum dibakar pembakarannya itu kita ukur lagi kan ada selisih suhunya. Kemudian yang massa air bisa kita gunakan sebagai hitung M-nya kayak M-nya gitu. masanya. Iya, jadi itu memang sih kita abaikan. Artinya yang kita abaikan tuh kan ada suhunya yang keluar, enggak ke tabung reaksi, itu kita abaikan aja. Maksudnya kita ngomong ke anak ini secara sederhananya seperti ini, pura-puranya ruang tertutup kayak gitu. Iya. Karena memang kalau kita mau benar-benar sama bikin yang kayak kalorimeter susah juga kan Bu ya? Iya, betul. Iya, benar. Saja Bu pengalamannya gitu. Ya, terima kasih Bu Umi Lorenz. Terima kasih Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang juga memiliki pengalaman mungkin ya. Iya. Semakin kreatif ya Ibu ya dalam mengajar. Tidak terpatok pada fasilitas, tidak ada fasilitas, lalu kemudian pembelajaran atau terhenti atau terganggu, tidak mau melakukan praktikum dan sebagainya. Nah, kembali ada pertanyaan. Ibu Umi, terima kasih banyak atas sharing pengalamannya. Jika ada kesempatan lagi mungkin bisa sharing lebih banyak ya Ibu. Oke. Dari Pak Agus Sutaji. Bagaimana menanamkan konsep kepada siswa terkait peristiwa pembekuan pada air, bahwa peristiwa tersebut adalah pelepasan kalor? Pelepasan kalor pada peristiwa pembekuan ya. Terkadang kita itu menjelaskan ke siswanya itu agak sulit menjelaskannya ya. Inilah mungkin salah satu yang untuk supaya siswa itu paham gitu ya, mungkin ini yang harus bagaimana caranya kita mau menanamkan konsep ini. Jadi artinya peristiwa pembekuannya itu sendiri mungkin di sini kita lebih menjelaskan konsep pembekuannya itu sendiri seperti apa. Jadi peristiwa membeku itu bagaimana, kemudian dihubungkan dengan terjadinya ada kalori yang terlepas di situ. Mungkin konsepnya seperti itu. Jadi kita menjelaskan kepada siswa bagaimana peristiwa pembekuannya, sehingga bisa
Jadi peristiwa pembekuan, terjadinya pembekuan itu seperti apa, sehingga kita kemudian kita menghubungkan proses pembekuannya itu dengan terjadinya pelepasan kalor. Mungkin ini dari Pak Agus, kalau yang bisa saya coba analisa, di siswa itu Ibu kalau ceritanya melepaskan menerima kalor itu yang kepikir panas, Bu. Yang dilepas diterima itu panas. Ini kok dingin ya? Kenapa dingin itu berhubungan sama termokimia juga ya gitu. Jadi konsep yang paling gampang lengket di kepala kita kan perubahan kalor pembakaran. Nah, yang panas-panas gitu Bu ya. Iya, betul. Jadi itu yang ingin diketahui ini. Oke, ya. Aduh, gimana ya saya menjelaskannya? Ya. Oke, gimana ya? Ya mungkin ya tadi Bu ya, konsep pastinya ya. Konsepnya alirannya ya Bu ya. Mengalir kemana kalau mengalir kemana ya? Iya. Oke. Ya jadi intinya konsep sistem dan lingkungannya itu memang harus makanya di awal harus dipahami dulu sistemnya itu yang mana, lingkungannya itu yang mana gitu. Jadi berawal dari situ dulu baru kita bisa terproses terjadinya tadi ada yang diserapnya, ada yang dilepasnya gitu antara sistem dan lingkungannya. Konsep itu dulu yang ditanamkan. Terkadang siswa juga gini, yang jadi sistem itu yang mana ya, kadang jadi tertukar antara sistem dengan lingkungannya gitu. Jadi mungkin yang lebih ditekankan kepada siswa itu antara sistem dan lingkungannya itu yang mana gitu. Kadang suka ketukar mereka juga, ini lingkungan, ini sistem gitu. Mungkin yang diterapkan di awal, makanya di awal tadi di slide pertama itu adalah kita menjelaskan dulu sistem itu yang mana, lingkungan itu yang mana, sehingga konsep awal itu sendiri nanti kalau kita sudah bisa membedakan antara sistem dan lingkungan, proses terjadinya pelepasan panas ataupun tadi penyerapan panas itu bisa langsung dipahami mungkin kalau sudah memahami sistemnya yang mana dan lingkungannya yang mana. Mungkin itu Bu dari saya mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi berarti solusinya adalah kita menerapkan konsep sistem dan lingkungan itu harus mantap dulu, harus benar-benar dipahami dulu oleh siswa sehingga hal ini akan lebih mudah dipahami ya Ibu ya. Iya betul. Oke. Nah, ini ada dari Ibu Suyati. Ibu Suyati menanyakan, apakah peristiwa pengompresan ketika tubuh kita demam itu juga berhubungan dengan termokimia? Oh iya betul. Ya salah satu contoh untuk aplikasi dari termokimia adalah pengompresan pada saat kita demam itu memang salah satu contoh dari aplikasi dari termokimia karena pada saat dikompres itu ada yang terserap panas yang diserapnya gitu. Betul Bu, itu pengompresan itu adalah aplikasi dari termokimia. Jadi bisa jadi yang demamnya jadi sistem atau kita bisa memandang alat kompresnya yang jadi sistem ya Bu ya. Iya betul. Tergantung kita memandangnya dari sisi mana dulu. Dari sisi mana ya betul. Iya benar. Nah, ini Bapak Ibunya punya banyak pertanyaan karena punya banyak pengalaman ini Ibu. Terkadang siswa ini sering bertanya hal kecil yang tak terduga. Betul. Mungkin kelihatannya sepele tapi loh kok ditanya kan malah bikin bingung gitu ya. Betul Bu ya. Nah, jadi kami bertanya supaya nantinya kami nggak bingung Ibu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari saya tadi ada satu pertanyaan. Oke, dari Ibu Rike. Oh, bukan ya, itu absen ternyata. Pak Udin. Nah, Pak Udin bertanya tentang apakah reaksi eksoterm itu selalu bersifat spontan?
Kalau menurut saya, Pak ya, kalau menurut saya reaksi eksoterm selalu dikatakan reaksi spontan. Kalau menurut saya, gitu ya, selalu dikatakan reaksi itu adalah spontan karena di situ karena itu lingkungan secara spontan merasakan kalor yang diterima dari sistemnya. Gitu. Kalau menurut saya gitu, mungkin dari Bapak Ibu bisa berbeda gitu. Ya. Atau boleh saya Ibu boleh kesempatan kepada Bapak Ibu peserta mungkin punya sesuatu yang bisa mendukung jawaban-jawaban kita Bu ya, biar lebih jelas betul. Karena tadi kita sharing sudah, aja Bu. Kita sudah menyatakan konsep kita adalah sharing gitu. Iya betul. Seperti Bu Umi tadi yang udah memberikan ilmunya kepada kita, mungkin ada saya lihat ada 117 orang di sini yang bisa memberikan ilmunya juga gitu. Ya. Betul. Boleh kita Bapak sharing. dan Ibu raise hand saja, nanti kita bantu untuk open mikrofonnya. Gitu. Oke. Ini sambil menunggu Bapak dan Ibu yang lain mungkin sedang menyusun kalimat untuk membantu atau memberikan ilmunya. Oh ya, ada Ibu Sanawiyah. Ya, Ibu Sanawiyah, kami persilahkan untuk mungkin menyampaikan pertanyaan atau ada komentar terhadap menambahkan penjelasannya. Silahkan Ibu. Silahkan Ibu Sanawiyah. Mungkin masih mute ya. Bisa dibantu mungkin ya. Sudah unmute itu. Sudah unmute ya. Ibu Sanawiyah. Masih mute ini Pak Udin di sini. Sudah. Silakan Bu di unmute Bu. Bu Sanawiyah mungkin bisa di unmute sendiri. Sudah bisa. Bisa? Mungkin kita tidak bisa komunikasi suara, Ibu bisa menuliskan kendalanya di chat Ibu. Nah, sambil menunggu Ibu Sanawiyah terhubung, Pak Udin tolong dibantu. Ini ada Pak Iwan Rosadi. Pak Iwan Rosadi ini menyampaikan masukan ya terhadap pertanyaan Pak Agus ini sepertinya. Yang tadi kayaknya konsep yang tadi. Jadi Pak Iwan punya pengalaman. Biasanya Pak Iwan akan meminta siswa untuk menentukan mana yang mengandung energi lebih banyak, air atau es. Pak Iwan bersedia untuk menyampaikan langsung, Pak Iwan? Silakan Pak Iwan, reset atau bagaimana supaya bisa kita temukan. Ada 117 peserta yang harus dilihat. Mungkin Pak Iwan boleh resen. Ya, bisa masuk suaranya. Sudah bisa. Ya, sudah Pak. Cuma untuk menjelaskannya saya pakai konsep yang kalau tadi kan yang mutlak. Jadi ketika itu saya tambahkan dalam air dan es. Yang kecil. Biasanya anak kemudian menganggap
S. Dan kita akan bagaimana kita ingin mengubah S menjadi air. Karena ini sebenarnya adalah dengan bahwa kita menambahkan energi pada itu kita balik. Mana kalau pembekuan, kalau pencairan itu bukan panas, itu pembekuan itu ada pelepasan panas. Pengalaman saya seperti itu. Terima kasih Pak Iwan sudah sharing pengalaman dengan kita semua. Jadi memang konsep-konsep seperti ini cocok ya Bapak dengan pola pembelajaran saintifik sepertinya ya. Jadi anak-anak memang diajak untuk berpikir begitu. Oke, Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada yang mau juga memberikan penjelasan. Ini dari tadi pertanyaannya menarik sekali. Ada pertanyaan Ibu Suyati, Ibu Bistiana, Ibu Evi, Pak Iwan, Pak Wahyu. Nah, ini ada lagi pertanyaan Ibu. Ya. Ada pertanyaan lagi nih Bu Lela dari Ibu Sri Hidayati. Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung perubahan entalpi pembekuan air? Apakah sistem sekaligus sebagai lingkungan? Kalau reaksi pembekuan air ya berarti kita biasanya kan di situ sebagai yang kita anggap sistemnya itu berarti air. Air berarti di situ terjadi di saat kondisinya itu air yang berbentuk cair, berarti berapa suhu awalnya. Kemudian pada saat dia membeku membentuk air yang berbentuk padat atau es, itu berarti berapa suhu akhirnya. Berarti seperti itu. Jadi tetap ada yang namanya proses perubahan, ada perubahan suhu yang terjadi di dalam proses tersebut. Jadi tadi pembekuan air yang membeku berarti ada kondisi air kan nggak tiba-tiba membeku ya. Jadi ada kondisi awalnya dulu dia dalam bentuk cair, air dalam bentuk cair, suhu awalnya berapa, kemudian dia membeku, pada kondisi akhir dia membeku, suhu akhirnya itu berapa. Sehingga kita bisa menghitung berapa karo reaksinya. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, baik. Bagaimana dengan Ibu Sri? Oh iya, sepertinya sudah memahami nih Ibu. Oke, ini masih ada Ibu. Wah, alhamdulillah ini memang suasananya masih pagi di sini Bu. Moderator, saya bisa ngomong. Boleh, silahkan. Terima kasih. Saya Bu Sri Hidayati dari MAN 3 Jember, Jawa Timur, Ibu. Mungkin kita bisa sharing-sharing. Betul. Kebetulan kita juga mempunyai suatu organisasi MGMP Kimia MA Jawa Timur, dan kita sering berhubungan erat dengan Bu Umi. Bu Umi sebagai Ketua DKI, alhamdulillah saya sebagai Ketua di Jawa Timur. Ini mungkin bisa saya sampaikan, mungkin bisa urun pendapat tentang masalah pembekuan air tadi itu ya. Pak Agus Sutaji itu kebetulan dari Sumeneb Madura, Jawa Timur juga. Jadi mungkin bisa kita sampaikan. Untuk masalah cara menjelaskan proses pembekuan air, perubahan entalpinya itu bagaimana. Tadi yang dijelaskan oleh Bapak tadi saya lupa namanya. Itu benar. Kita hitung aja dulu di awal suhunya berapa, kemudian setelah pembekuan suhunya berapa. Itu sekaligus tadi itu memang pertanyaan saya itu untuk memancing. Apakah suhu sistem sekaligus sebagai lingkungan? Jawabannya kalau jawabannya Ibu penyaji, memang iya. Berarti ya nanti kita hubungkan aja endingnya itu nanti kita siswa disuruh mikir untuk masuk ke rumus MC delta T itu atau C delta T. Iya, itu nanti kalau memang hasilnya itu negatif ya pasti terjadi reaksi eksoterm. Itu untuk pembuktian endingnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa saling mendukung di sini ya, Bapak dan Ibu. Oke.
Ibu Lela, mudah-mudahan ini semakin bersemangat ya, semakin jadi. Masih ada beberapa pertanyaan, ini salah satunya dari Bu Zulfa Manduana, memberikan pengertian kepada peserta didik beda reaksi eksoterm dan endoterm dipandang dari keadaan sistem dan lingkungannya, Ibu. Reaksi eksoterm, endoterm dipandang dari keadaan sistem dan lingkungannya. Ya, tadi kembali lagi ke sistem dan lingkungannya itu sendiri. Jadi memang harus diterapkan konsep awal kepada siswa itu sebagai sistemnya itu yang mana yang menjadi pusat perhatian kitanya, sebagai lingkungannya yang mana yang ada di luar sistem tersebut. Jadi kalau kita sudah bisa menerapkan kepada siswa, oh ini sistemnya. Artinya di mana kalau sistem itu dia melepaskan ada panas yang keluar dari sistem, berarti dia melakukan reaksi eksoterm gitu. Tapi kalau misalkan sistemnya menerima panas, menyerap panas, ya berarti itu reaksi endoterm. Mungkin seperti itu. Jadi artinya di sini konsep awalnya perbedaan antara sistem dan lingkungannya itu yang harus dipahami dulu oleh siswa gitu. Siswa takutnya yaitu tadi kembali lagi membedakan sistem dan lingkungannya salah gitu. Kalau sistem dan lingkungannya salah yang ditangkap oleh siswa, secara otomatis nanti reaksi eksoterm dan reaksi endoterm ini dia akan berubah gitu. Jadi artinya di sini konsep awal yang sebagai sistemnya itu siapa, yang sebagai lingkungannya itu siapa. Nah, apabila terjadi ada panas yang dikeluarkan oleh sistem, oh berarti itu adalah reaksi eksoterm, ada yang lepas gitu. Tapi kalau ada yang diterima oleh sistem menerima panas atau menerima kalor, oh berarti itu adalah reaksi endoterm. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan gitu mengenai tadi sistem dan lingkungan dari reaksi eksoterm dan endoterm. Oke, nah. Ya, baik. Ibu Zulfa, ini penjelasan yang sudah sangat jelas sekali ya dari Ibu Lela. Mungkin boleh diberikan komennya di chat, nah apakah sudah cukup memahami, cukup terjawab pertanyaannya. Dan ini ada Ibu dari Tea tadi. Ini terpental ya. Halo, Bu Ani? Ya. Oke, Pak. Terhubung, Pak. Udah masuk. Oke. Maaf, Ibu. Mungkin ada gangguan sehingga terpental. Ini saya lanjutkan kembali. Ada iklan sedikit ternyata. Ada ini terkait dengan spontanitas tadi. Jadi ada berhubungan energi bebas. Iya, ini sedikit tanggapan dari Pak Dea bahwa kespontanan itu berhubungan dengan entalpi dan entropi. Dikatakan spontan jika delta H-nya negatif, delta H-nya positif. Didukung lagi sama Ibu Ri. Ya, delta G-nya energi bebas Gibbsnya juga harus negatif. Mungkin Ibu bisa menanggapi, Ibu? Ya, jadi spontanitas itu biasanya kita ngelihat
reaksi itu spontan atau bersifat spontan atau tidak spontan itu dilihat dari besarnya energi bebas. Biasanya spontan atau tidak kita melihatnya dari energi bebas Gibbs-nya, mungkin ya seperti itu. Dan energi bebas Gibbs ini juga berkaitan dengan delta H dan entalpi dan entropinya. Berarti kalau energi bebas tadi negatif, secara otomatis itu reaksinya akan bernilai reaksinya akan bersifat spontan gitu. Jadi kita ngelihat spontan atau biasanya kalau ngelihat reaksi itu adalah spontan atau tidak spontan itu dilihat dari energi Gibbs-nya bernilai negatif, berarti itu adalah reaksinya spontan. Dan energi Gibbs ini berhubungan dengan entalpi dan entropi. Unmute. Iya, maaf. Terlupa. Baik, jadi sudah ada ya ini penjelasan sudah Bapak. Ya, jadi spontanitas tadi memang nilai delta H negatif, delta S yang negatif dan delta G-nya juga negatif. Ini mungkin kalau kita jelaskan secara kuantitatif ya Bu ya. Jadi kalau dihitung ya ada nilai-nilai untuk beberapa besaran tersebut gitu. Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Ya. Kita masih ada waktu untuk sedikit pertanyaan lagi. Setelah itu kita akan melaksanakan post test dan mungkin closing ya dari kegiatan ini. Ini untuk bereaksi berarti harus ada energi dulu ya Pak Dea ya. Nah, harus ada energi dulu. Jadi ini konsepnya lebih lengkap lagi nih ya. Oke, indahnya berbagi nih. Betul. Silahkan Ibu, jika masih ada yang ingin ditanggapi juga kami persilakan, boleh Bu Lela, sambil menunggu mungkin teman-teman yang lain menghimpun kata, menyusun kali. Saya rasa sudah cukup. Ada penambahan dari Bapak-Bapak dan Ibu tadi, tambahannya mengenai spontanitas itu tadi sudah dijelaskan, hubungannya dengan energi bebas juga berhubungan dengan entalpi dan berhubungan dengan entropi, juga tadi butuh energi ya, jadi ada energi juga untuk meskipun itu tetap ada energi, butuh energi. Aduh, diam tadi. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kami kasih kesempatan berikan pertanyaan atau Wah, kelihatannya Bu Evni sinyalnya melemah. Iya. Terpental. Ya silahkan Bapak dan Ibu, sementara saya menggantikan Bu Evni. Jika masih ada hal yang kita sharing bersama terkait pengalaman kita dalam mengajar, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk bisa berbagi. Ya, lanjut An. Ya, terima kasih Pak Udin. Ya, backup yang sangat luar biasa Pak Udin. Mungkin ya
jauhnya jarak menyebabkan sinyalnya sedikit agak ngos-ngosan ke sana. Oke, silakan Bapak dan Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, masih ada, saya beri waktu 1 menit lagi. Oke, jika tidak ada, berarti kesimpulannya adalah materi ini sudah sangat luar biasa memberikan pemahaman kepada kita, karena jika kita tidak memahami, tentu tidak ada hal yang bisa kita tanyakan, begitu ya. Jadi interaksinya pun alhamdulillah saya lihat bagus sekali. Mudah-mudahan semangat seperti ini akan terus berlanjut dan terus meningkat di episode-episode sebelumnya yang akan datang. Sedikit kita mintakan closing dari Ibu Lela dari pemaparan yang dilaksanakan pada hari ini. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bu Epni, terima kasih Bapak Ibu yang sudah tadi sharing pengalaman mungkin ya. Sebatas yang saya tahu mungkin hanya sedikit gitu mengenai termokimia ini. Bapak Ibu lebih berpengalaman bagaimana menghadapi siswa yang banyak pertanyaan yang tidak terpikirkan mungkin oleh kita sebagai guru sebagai guru gitu ya. Jadi mungkin saya ingin menyimpulkan di sini di materi termokimia ini yang paling ditekankan dalam konsep termokimia ini adalah tadi antara sistem dan lingkungan. Sistem itu apa, lingkungan itu apa. Kalau siswa sudah memahami mana lingkungan dan mana sistem, mereka akan lebih ke depannya akan tidak begitu akan kesulitan dalam penerapan baik itu dalam reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Kemudian tadi untuk entalpi, baik itu entalpi energi dalam ataupun entropi, itu kita bisa menghitungnya adalah bentuk perubahan entalpinya yang bisa kita ukur. Bentuk perubahan entalpi yang bisa kita ukur berdasarkan kita bisa mengukur berapa besarnya entalpi dalam suatu reaksi kimia itu bisa menggunakan alat kalorimeter, atau kita bisa mengukurnya berdasarkan entalpi perubahan entalpi pembentukan, ataupun kita bisa mengukur berdasarkan besarnya energi ikatannya. Jadi tidak hanya kita mengukur entalpi reaksi itu dengan kalorimeter saja, itu merupakan suatu alat. Mungkin di dalam percobaan kita bisa mengukur entalpi reaksi berdasarkan kalorimeter. Tapi kalau secara kalau tidak dalam bentuk percobaan, kita bisa mengukurnya berdasarkan energi ikatnya ataupun berdasarkan entalpi pembentukannya. Mungkin itu Bu Epni yang bisa saya sampaikan untuk materi termokimia ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi dengan kita semua. Terima kasih banyak juga kepada peserta. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di room chat sudah ada link untuk post test, silahkan diisi. Kita juga memberikan waktu yang sama seperti pretest tadi, ada 10 menit. Jadi setelah 10 menit nanti akan ada closing. Ini saya serahkan langsung ke Pak Udin. Mana tahu Pak Udin juga